orang yang terbunuh di jalan Allah, yang dimana ketika dia meninggal, yang membunuh adalah orang kafir. Orang yang dibunuh, orang mukmin, dia orang yang senantiasa ibadah kepada Allah, senantiasa mentaati Allah, dan meninggalnya di jalan Allah, dan yang membunuh adalah orang kafir, insya Allah syahid. Dan syahidnya ini digolongkan bersama orang-orang yang berperang di jalan Allah. Tidak ada informasi berita yang paling booming yang hari ini kita saksikan terjadi peperangan di wilayah Palestina, terutama di Gaza. Maka berita-berita dimanapun sudah tersebar. Kalau kita saksikan bersama ya, maka yang paling update, yang paling berjalan terus hari ini, berbulan-bulan ini ya, kurang lebih berjalan memasuki bulan yang kedua atau 2 bulan ini ya, peperangan terus berlanjut dan tidak berhenti. Tapi ketika saya mendapati ada satu video yang dikirimkan oleh beberapa jamaah ya, di situ diberitakan ada seorang muadzin, yang muadzin ini memang bertugas di Masjidil Aqsa. Ya, jadi muadzin ini memang tugasnya dia di Masjidil Aqsa, yang sehari-harinya dia azan atau memberangkan azan ya. Qadra ta'ala masya'ah, atas ketetapan Allah dan izin Allah, beliau menemui syahid. Si muadzin ini, tukang azan di Masjidil Aqsa ini, alhamdulillah syahid ya. Syahidnya telah diberitakan meninggal beliau, yaitu pada tanggal 27 Oktober dan pada hari Jumat ya. Masya Allah. Kalau kita amati para jamaah Bapak Ibu, kita hubungkan dengan ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kita lihat muadzin ini luar biasa ya, mendapatkan, Masya Allah ya, mudah-mudahan mendapatkan kedudukan yang tinggi, derajat yang mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita hubungkan dengan ayat Allah dan hadis-hadis Nabi ini, ketika saya melihat video itu, kemudian saya komen ya, artinya saya buat penjabaran artikel penjelasan di situ berdasarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang muadzin di Masjidil Aqsa yang bernama Qasim Abdul Hafiz ya. Qasim Abdul Hafiz ya. Qasim Abdul Hafiz ini memang dia seorang muadzin di Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita lihat kematian beliau, wafatnya beliau, insya Allah syahid ya. Ini bertepatan pada hari Jumat ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan apa yang telah dikhabarkan, diinformasikan oleh Nabi Muhammad SAW, di antara min alamatil husnil khatimah, tanda-tanda meninggalnya dalam kondisi apa? Husnul khotimah ini meninggalnya pada hari apa? Hari Jumat. Di antaranya tanda-tanda husnul khotimah pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi Qasim Abdul Hafiz ini mendapatkan berbagai keutamaan fadilah. Yang pertama, beliau diwafatkan oleh Allah bertepatan pada hari Jumat. Masya Allah. Dan ini sesuai dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi, ma min muslimin yamutu lailatal jum'ah au yaumal jum'ah illa waqahullahu fitnatal qabri. Tidak ada seorang muslim yang dia meninggal dunia dalam kondisi tetap mentaati Allah,
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, dan dia meninggal saat ketika dia tetap menjaga keimanannya, menjaga Islamnya, diwafatkan pada malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan menjauhkan dari fitnah kubur. Artinya Allah akan menghindarkan dia dari azab kubur, siksa kubur, dan akan diberi kemudahan pertolongan oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nangkir. Hadis rawi Imam Ahmad wa Tirmizi, sanadnya hasan. Itu yang pertama. Jadi Qasim Abdul Hafiz ini mendapatkan keutamaan yang pertama apa? Insya Allah beliau meninggal hari Jumat di waktu subuh jam 5 pagi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Qasim Abdul Hafiz ini seorang muadzin di Masjidil Aqsa. Dia mendapatkan keutamaan bahwa dia meninggal di tanah yang Allah berkahi, yang Allah sucikan. Dan sekaligus dia menjadi muadzinnya di Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat berdasarkan nas dalil dalam Al-Qur'an, siapapun orang yang meninggal dunia, entah dia berperang atau tidak berperang, sedang ibadah di Masjidil Aqsa atau di sekitarnya, insya Allah dia adalah orang yang mendapatkan keutamaan, diberkahi oleh Allah. Mana dalilnya? Ya, kalau kita lihat di dalam surat Al-Isra, ya, surat 17 ayat pertama kan. Subhanalladzi asra, ya, lailam, ya. Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatih innahu was-samiul basir. Ya. Jadi berdasarkan ayat ini Allah telah mengkhabarkan ketika Allah Maha Suci Allah, yang dimana Allah telah memperjalankan hambanya yang mulia Nabi Muhammad SAW di waktu malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yaitu Palestina, ya. Maka disitulah kami berkahi, kata Allah, dan juga orang-orang yang hidup di sekitarnya. Jadi siapapun orang yang hidup di Palestina dan di sekitarnya, ada para ahli tafsir mengatakan di sekitarnya adalah yaitu masuk wilayah Syam, ya. Jadi orang-orang yang diberkahi adalah masuk wilayah Syam, karena Nabi sendiri pernah berdoa dalam hadis Imam Ahmad, Allahumma barik fi Syammina, Allahumma barik fi Syammina, Allahumma barik fi Syammina wa Yamanina, ya. Ya Allah, berkailah umatku yang mereka hidup di wilayah Syam. Sampai diulangi 3 kali. Begitu juga di wilayah Yaman, ya. Karena orang-orang Yaman tuh hatinya hati yang lembut, ya, seperti kain sutra, ya. Dan juga cikal bakalnya orang-orang Yaman juga adalah orang-orang yang senantiasa mereka berjuang di jalan Allah untuk mempertahankan Masjidil Aqsa, membela Masjidil Aqsa dan membela kaum muslimin secara umum. Nah itu. Nah, ini yang kedua, bahwa Qasim Abdul Hafiz ini yang dimana seorang muadzin di Masjid Al-Aqsa. Dan Masjid Al-Aqsa adalah bagian daripada tempat yang Allah keramatkan, Allah sucikan, Allah berkahi. Masya Allah. Jadi dia meninggal dunia dalam kondisi diberkahi oleh Allah hidupnya, ya. Jadi nggak mudah loh, ya, cari kematian itu di tempat yang dimuliakan, tempat yang suci dan mendapat keberkahan lagi. Dan itu sudah nas lagi, ya. Makanya kenapa Masjidil Aqsa itu merupakan tempat yang diberkahi, tempat yang dimuliakan. Bahkan Nabi sendiri sampai menganjurkan ketika kita ingin berkunjung, maka berkunjunglah ke 3 tempat. Selain 3 tempat lebih baik tinggalkan, ya, kalau tidak ada keperluan. Tapi Nabi memberikan keutamaan kalau kita mau berkunjung, kalau kita mau main-main wisata, yang wisata berkunjung itu mendatangkan apa? Pahala. Yang pertama Mekah Al-Mukarramah, Baitullah, ya. Yang kedua Madinah Al-Munawwarah, masjidnya Nabi. Yang ketiga apa? Masjidil Aqsa. Dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, la tusaddu rihal illa salasa masajid. Jangan kalian mengadakan perjalanan atau kunjungan atau wisatawan kecuali ke 3 tempat.
kecuali ketiga tempat. Apa kata Nabi? Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah masjidi, yaitu masjidku, Masjid Nabawi. Masya Allah, itu yang kedua. Keutamaan yang didapatkan oleh seorang muadzin ini, Qasim Abdul Hafiz ini, Masya Allah, meninggal di tempat yang disucikan, diberkahi, yaitu Masjidil Aqsa. Yang ketiga, kalau saya telusuri ya, Qasim Abdul Hafiz ini merupakan petugas muadzin, ya. Dia adzan insyaallah sehari-hari di Masjidil Aqsa. Lah, fadilah muadzin itu apa Bapak Ibu? Fadilah muadzin itu sendiri. Fadilah muadzin itu adalah Allah akan tampakkan para muadzin nanti pada hari kiamat, mereka akan bisa dikenal oleh seluruh manusia. Ketika dikumpulkan di padang mahsyar, mereka tampak lehernya jinjang, lehernya panjang. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi ini keutamaan bagi para muadzin. Ya, para muadzin Allah berikan keutamaan, terutama nanti di padang mahsyar, para muadzin ini nanti lehernya ya panjang. Panjangnya kenapa? Para ahli hadis ketika mensarah hadis ini ya, hadis Imam Bukhari, dikatakan bahwasanya al-muadzinu atwalul unuk yaumal qiyamah. Jadi para muadzin ini nanti pada hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar ini lehernya panjang daripada manusia-manusia yang lain. Kenapa? Karena mereka tidak akan tenggelam dengan keringatnya. Mereka tidak akan tenggelam dengan keringatnya. Itu Masya Allah ya. Itu sebagian para ulama hadis yang ketika mensarah hadis tersebut. Nah itu yang ketiga. Jadi muadzin itu kan keutamanya luar biasa, bisa dikenal ya. Bahkan dalam hadis riwayat yang lain, sanad dengan sanad yang hasan, dikatakan muadzin itu nanti akan mendapatkan para saksi yang paling terbanyak daripada ahli ibadah yang lain. Kok bisa Ustaz? Iya. Nabi mengatakan muadzin ya, itu suaranya madda sautuhu yasma'u minal jin wal hajar ya wal ins wa ghairu dalik. Para muadzin itu ketika dia mengumandangkan azan secara tidak langsung, maka suaranya itu kan panjang ya, suaranya itu sepanjang suaranya itu akan didengar oleh makhluknya Allah, baik manusia, baik jin, baik pohon, baik binatang, baik yang lain. Lah, yang mendengarkan muadzin ini nanti pada hari kiamat akan menjadi saksi. Ya Allah, ini si fulan semasa hidupnya dia tukang azan. Ampunilah dia, rahmatilah dia, masukkan dia ke dalam surga. Ya. Jadi saksi-saksi yang mendengarkan azan ini sejauh suara yang dia keluarkan. Jadi misalkan kalau muadzin ini suaranya sampai terdengar ratusan meter ya, bahkan sampai setengah kilo, 500 meter ya, dengan mikrofon tadi, sampai terakhir suara yang dia keluarkan, yang dia ucapkan itu nanti akan menjadi saksi. Tumbuh-tumbuhan, binatang apa sajalah, binatang melata ya, pohon, batu, daun, jin dan sebagainya. Itu semua nanti akan menjadi saksi kepada muadzin tadi. Untuk muadzin tadi. Jadi Masya Allah itu keutamaan ya muadzin. Makanya kalau suruh adzan ya itu seharusnya harus senang kan gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ya, fadilah yang didapatkan oleh Qasim Abdul Hafiz ini seorang muadzin di Masjidil Aqsa. Dia meninggalnya, wafatnya dibunuh oleh orang kafir Zionis Israel. Gitu loh. Pada hari Jumat, ketika Zionis Israel itu ya, ketika pada waktu pagi hari, tepatnya jam 5 itu masuk merengsek ya ke dalam masjid tadi, kemudian dengan alasan mencari pejuang Hamas. Ya, meskipun sebagian berlari ya, maka dikira muadzin itu adalah pejuang Hamas, akhirnya didor, ditembak ya. Dan juga banyak yang terluka. Selain ini juga banyak yang meninggal, tidak hanya 1-2 tapi puluhan di situ.
Itu kebrutalan Zionis Israel ya, seperti itu. Jadi nggak tanggung-tanggung, siapapun dia akan dibantai sama Zionis Israel. Jadi salah satu korban dari pembantaian, pembunuhan Zionis Israel Yahudi ya, laknatullah alaih, itu adalah Qasim Abdul Hafiz. Ternyata jenazahnya situ ketika ditemukan, ternyata dia adalah seorang muadzin Masjidil Aqsa. Masya Allah ya. Lah, orang yang terbunuh di jalan Allah, yang dimana ketika dia meninggal, yang membunuh adalah orang kafir. Orang yang dibunuh, orang mukmin, dia orang yang senantiasa ibadah kepada Allah, senantiasa mentaati Allah, dan meninggalnya di jalan Allah, dan yang membunuh adalah orang kafir, insya Allah syahid. Dan syahidnya ini digolongkan bersama orang-orang yang berperang di jalan Allah. Kalau yang membunuh orang kafir, jelas Bapak Ibu ya? Nah, maka dari sinilah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Imran 169 ya, Allah mengatakan, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun ya. Apa kata Allah? Jangan kalian menyangka, menganggap, mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah atau dibunuh sama orang-orang kafir ketika dia ini mentaati Allah, menegakkan agama Allah, membela agama Allah, syariatnya ya, maka dikatakan mereka mati. Tidak. Pada hakikatnya mereka itu tidak mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka pada hakikatnya loh ya, kalau kelihatannya jasadnya oke, mati. Tapi pada hakikatnya ruh mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka terus dikasih rezeki oleh Allah siang dan malam, pagi dan petang. Di mana? Di surganya Allah, di pelataran surga. Belum masuk tapi masih di pelataran, di depan surga. Dan ruh-ruh atau arwahnya para syuhada, jelaskan dalam hadis yang lain, hadis sahih, bahwa ruh-ruh atau arwahnya para syuhada ini dibawa oleh burung hijau, ditembolok-tembolok mereka, kemudian mereka diajak keliling-keliling atas izin Allah ya, terbang dengan burung-burung hijau tadi, mampir di mana? Yaitu di taman-taman surga. Ruhnya loh ya, ruhnya. Jadi kalau para syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah, dibunuh orang kafir, itu mereka pada hakikatnya hidup. Hidup dalam arti itu mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah. Masya Allah ya, Masya Allah ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimahullah ta'ala, maka ketika saya mendapatkan video seperti ini ya, langsung kita buat ya artikel di situ, keterangan di situ ya, kita share kepada para jamaah. Ini loh orang-orang yang Masya Allah luar biasa. Mereka-mereka yang dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mulia. Mereka mati syahid baik di medan laga, di medan perang, ataupun mati syahid dalam kondisi dia beribadah kepada Allah Ta'ala, terutama di tempat yang disucikan, diberkahi oleh Allah, yaitu Masjidil Aqsa dan sekitarnya ya, wilayah-wilayah sekitarnya ya, mungkin wilayah Palestina sampai merembet ke negara-negara yang itu diberkahi oleh Allah dan didoakan oleh Nabi, yaitu wilayah Yordan, Lebanon, dan juga Suriah, Syam ya. Nah itu. Tapi para jamaah itu sebagai apa namanya, introducing, pembuka yang mukadimah ya. Jadi insya Allah saya akan terus update, dan apa yang saya sampaikan informasi ini real, nyata, dan akan saya simpan. Jadi kalau penjenengan nanti lihat video bisa, tapi sudah saya sharekan di grup-grup jamaah-jamaah, sudah saya sebarkan semua, saya share semua biar mereka paham dan mengerti dan bisa tahu ya. Semoga juga mereka mendoakan ya, Allah marham ya. Tapi para jamaah Bapak Ibu, ini kewajiban kita juga. Jangan lupa kalau kita mendapatkan informasi yang baik, apalagi informasi yang insya Allah itu kepada umat Islam, kemuliaan umat Islam ya, jangan lupa kita sharekan kepada yang lain, agar nanti di hadapan Allah kita bisa menjadi para syuhada, para saksi ya, para saksi di hadapan Allah. Kalau juga kita ikut kontribusi
Paling tidak kontribusi kita hari ini adalah selemah-lemah iman mendoakan dan menginformasikan, menyebarkan berita-berita yang akurat ya kepada seluruh umat bahwa kondisi di Palestina terutama di Gaza ini dalam kondisi yang seperti ini. Artinya di sana terjadi perang antara umat Islam kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Perang antara ahli tauhid dengan ahli kufur. Jelas ya? Sebagaimana Syekh Dr. Usman Al-Khamis, seorang ulama dari Kuwait yang berdomisili di Qatar ya, beliau mengatakan ketika ditanya, "Syekh, perang di Palestina di Gaza ini perang politik karena politik?" Katanya enggak. Ini perang secara jelas nyata ditampakkan, ini perang antara kekufuran dan keimanan. Perang antara orang mukmin dengan orang kafir. Dan ini sudah dijanjikan oleh Allah sampai akhir zaman, dan inilah tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dimulai dari mana? Dari wilayah Syam terutama di Palestina. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya, meragukan ya, tidak mau tahu tentang urusan umat Islam, maka bukan bagian daripada mereka.